Baik. Nah, nih ya, saya akan jawab dulu kedustaan Edis ya. Tentang suku Uranah ya. Katanya Nabi Muhammad ya tanpa sebab kan menyuruh kayak gitu. Ternyata ya Edis menyembunyikan cerita aslinya. Ya mari kita baca ya teman-teman. Sejumlah laki-laki dari kabilah Uki dan Urainah datang menemui Nabi untuk masuk Islam. Lalu mereka ditimpa penyakit sehingga membuat perut mereka kembung. Mereka tidak suka tinggal di Madinah karena tidak cocok dengan makanan dan cuacanya. Lantas Nabi memerintahkan untuk pergi ke unta-unta zakat, lalu meminum air susu dan air kencingnya. Mereka pun berangkat. Namun setelah mereka sehat, setelah mereka sehat, serta badan mereka berisi dan warna kulit mereka telah kembali, mereka justru membunuh tukang jaga untanya. Ayo, Des, kenapa enggak kau baca ini, Des? Mereka membunuh tukang jaga untanya dan mencuri unta-unta itu. Ya, berita tersebut sampai pagi hari, lalu beliau mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Maling-maling tadi yang membunuh gembalanya sama yang mencuri untanya disuruh kejar oleh Nabi. Ya, ketika mereka menanjak ya pada siang hari, mereka dihadirkan sebagai tawanan kepada Nabi. Lantas kenapa Nabi ya menyuruh congkel matanya, potong tangannya? Lantas beliau memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong dan mata mereka ditusuk. Karena maling tadi melakukan seperti itu kepada penjaga unta Nabi ya. Jadi balasan yang sama dong atas yang dilakukan oleh mereka. Mereka mencungkil mata yang jaga unta, memotong tangan dan kaki penjaga unta, membunuhnya. Kayak gimana? Enggak kau bacakan gitu sama orang-orang, ha? Jadi di sini Nabi bertindak adil. Kalau kamu congkel mata orang, ganti mata. Kalau kamu ya putusin tangan orang, ganti dengan tanganmu. Kayak gitu. Adil. Kalau kamu putusin kaki orang, maka ganti dengan kakimu. Itulah keadilan Nabi, ya. Jadi bukan Nabi Muhammad menyuruh mencongkel atau potong tangan. Enggak, kesalahan mereka sendiri yang membunuh, ya mencongkel mata penjaga-penjaga unta itu. Kau mau menyembunyikan cerita itu gitu sama jemaatmu biar kamu menuduh nabiku. Nggak bisa, rungkat kamu samaku kalau itu. Terus ya terkait masalah yang tunjukin dong satu organisasi kata kamu. Baik, nih ya kita lihat teman-temannya. Kata Edis jangan oknum ya, tapi organisasi. Baik Des, di sini ya aku nggak bawa organisasi lagi ya. Di Papua dulu. Ini ada tertulis terpampang karena ketakutan mereka membangun masjid kan di situ. Apa protesnya? Ya, Papua adalah tanah damai. Tolong hargai dan mengerti kami. Umat Kristen, bukan Papua lagi, bukan organisasi lagi. Tapi umat Kristen di tanah Papua dan berhenti membangun pembangunan masjid yang sedang dibangun di Andai. Dan jangan menambah pembangunan masjid lagi di kota Injil, Manokwari, Provinsi Papua Barat. Umat, bukan organisasi lagi, umat langsung kubawain. Ya umat artinya apa? Ajarannya. Bayangkan gitu ya, umat yang dibawa, bukan organisasi lagi tapi umat Kristen. Kalau Islam masih mending organisasi A tidak mewakili seluruh Islam, mewakili organisasi dia aja. Tapi itu umat, artinya mewakili seluruh umat Kristen. Bayangkan. Dan untuk masalah siapa yang pernah dibunuh oleh Yesus ya, ku jawab Yesus tidak berperang. Yang kupertanyakan samamu, kenapa ajaran Yesus menyuruh membunuh depan mata dia? Dan 32 perawan tadi ya jelasinlah. Jangan kau tenggelam-tenggelam lari sana sini. Rungkat kamu.
Dijelasinlah sama aku, banyak kali PR-mu. Aduh, jangan kaget, jangan kaget, pucat dia. Ya, jangan begiran mula. Pucat udah Edis, aduh, kaget dia. Muncul. Baik ya. Saya bukan hanya punya satu contoh Sob, tapi saya banyak contoh-contoh lain orang-orang yang disuruh Muhammad untuk membunuh orang tersebut oleh karena mereka menghina ataupun oleh karena salah ngomong aja sama gini ya. Saya kasih tunjuk Sob. Kalau tadi mengenai peristiwa yang mengenai dibunuhnya, dicongkelnya mata mereka, itu jelas ada. Tetapi sayang seribu sayang, Uncup di sini menambah-nambahi. Sob, tidak ada dikatakan Sob bahwa mereka di situ melakukan pencongkelan mata terhadap penggembala unta-unta sang nabi. Nggak ada Sob. Itu adalah tambahan-tambahanmu sendiri. Coba Malu dia. tunjukkan sama saya. Sob, coba tunjukkan di dalam hadis tersebut bahwa mereka di situ melakukan pencongkelan mata, melakukan pemotongan tangan dan kaki. Ngapain mereka kok sesadis itu, Sob? Bukankah mereka dikatakan telah sembuh karena mengikuti saran baginda Nabi? Tapi yang Usup pengen tahu, pemirsa Anda tahu, gini Sob. Hadis itu kalau kita periksa Sob, hadis itu janggal mengenai pernyataan kesembuhan mereka. Kenapa? Dikatakan mereka setelah mereka minum kencing onta itu, dikatakan mereka sembuh dan menjadi gemuk. Bagaimana jalan ceritanya gara-gara minum kencing onta jadi tambah gemuk tuh gimana jalan ceritanya, Sob? Bayangin, hari itu mereka sakit, hari itu mereka disuruh mendatangi kandang onta, hari itu disuruh minum kencing, sembuh lalu jadi gemuk. Ini nggak masuk akal cerita itu. Makanya saya sebagai peneliti hadis itu percaya betul bahwa yang membuat mereka mencuri domba-dombanya, onta-ontanya sang nabi sama membunuh para penggembalanya karena mereka sakit hati karena mereka dikerjain sama sang nabi. Jadi yang saya percaya ketika mereka minum kencing itu mereka pasti merasa terlecehkan, hati mereka, harkat martabat mereka terlecehkan. Ketika mereka disuruh minum kencing itu, maka mereka emosi dan mereka membunuh kawanan domba itu, kawanan penggembala itu dan membawa lari. Itu yang terjadi sebenarnya. Makanya sama Muhammad dicongkel matanya, dipotong kakinya, dijemur kayak ikan asin. Tapi Sob, oke lah. Mungkin kalau kamu masih berkilah dengan mengatakan, itu kan karena mereka membunuh para penggembala. Oke lah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Bagaimana dengan Asma binti Marwan? Nih, Asma binti Marwan itu hanyalah seorang wanita. Ya, seorang wanita, dia karena apa? Dia meledek Nabi. Hanya karena menghina Nabi, karena hanya salah ngomong doang. Nih, baca ini. Asma binti Marwan adalah seorang anggota suku Arab perempuan yang tinggal di Madinah dan seterusnya. Binti Marwan dikenal karena mengejek warga Madinah yang dengan menyebut pemimpin mereka tak berasal dari kaum mereka sendiri. Nih, jelas. Ya, Asma binti Marwan, kematiannya muncul dalam karya-karya Ibnu Ishaq, Ibnu Sa'ad. Menurut catatan tersebut, keluarganya memandang Muhammad dan para pengikutnya sebagai pendatang tak diantar ke Madinah. Setelah kemenangan Muslim atas Qurairah, Mekah dan seterusnya, apa dikatakan di sini? Jelas nih, Muhammad Asma binti Marwan dibunuh, dibantai. Dan Muhammad membenarkan itu. Nih Sob, saya bacakan sama kamu ya. Masih sempat gak waktunya nih. Ini sumber-sumber yang mengatakan bagaimana. Nih, saya tunjukkan sama kamu nih. Ya, saya tunjukkan nih. Kelihatan Sob? Nih, saya baca nih. Ya, orang-orang nih. Ini judulnya saja nih Sob ya. Judulnya udah tentang mengenai hukuman mati bagi para penghina Nabi. Dikasih contoh-contohnya. Siapa? Contohnya adalah Asma binti Marwan. Nih, saya kasih contoh nih ya. Nasib buruk para penghina Nabi, penghina Rasulullah itu. Banyak Sob. Mau saya tunjukkan kamu satu-satunya. Ya, banyak nih. Salah satunya adalah Asma binti Marwan, seorang perempuan. Nih, saya tunjukkan kamu contoh-contohnya ya. Asma binti Marwan, bagaimana ia terbunuh. Nih, Ibnu Taimiyah, Rasulullah berkata, kisah tentang penghancuran.
Ini banyak contohnya, Sob ya. Karena tidak ini, saya kasih contoh mengenai Asma binti Marwan. Ini baca aja lah di sini nih. Banyak nih kisah-kisah para penghina Nabi yang dibunuh nih. Ya. Sebenarnya nih, seorang budak wanita yang mengandung anaknya. Ia seringkali mencaci Nabi dan sunnah. Namun wanita tersebut tidak mau berhenti dan dia tidak mencegah. Namun budak wanita tadi tidak bisa dicegah. Aduh, karena habis waktu lagi. Nanti saya baca habis ini. Saya tunjukkan bagaimana Asma binti Marwan karena hanya ngomong sama Baginda dibantai, Sob. Nah, silakan, Sob. Silakan. Ada Des. Teman-teman. Nah, lihat kelakuan Edis. Udah mau pindah tema dia. Tapi nggak mau jawab pertanyaan kita. Ya, 32 perawan gak dijawab. Terus, ya, Yesus meminta membunuh depan mata tidak dijawab. Malah mau ganti tema akibat terlalu panik gitu. Dijawab dulu lah ya yang itu. Masa kamu mau lari dari tema dan pertanyaanku? Jangan terlalu kau tampakkan panikmu itu, Des, ya. Coba kau jawab dulu. Kalau kamu paham tentang Bible-mu, kamu jawab. Ya, dengan tenang kamu bisa jawab tentang masalah itu. Ya, baru aku akan teruskan diskusi dengan kamu. Lanjut seperti framingan kamu akan ku jawab semua. Gampang semua itu. Mau Asma, ya, gampang itu aku jawab. Ya, sebentar aja aku jawab itu. Gampang. Tapi, ya, jangan dong gantung pertanyaanku. Ya, 32 perawan kenapa Tuhan kamu minta 32 perawan dalam rampasan perang? Terus kenapa Yesus menyuruh membunuh depan mata orang? Kamu kan gak mau katanya oknum. Aku tidak tampilkan oknum, tapi ajaran Yesus. Kenapa ajaran Yesus menyuruh membunuh depan mata dia? Itu terus ku kejar dari tadi samamu. Jawab dulu, jangan buang-buang waktu kamu. Aku mau pengen tahu penjelasannya kayak gimana. Masa kamu bisa nyerang Islam tapi Bible-mu kamu nggak ahli, nggak bisa mempertanggungjawabkan Bible-mu? Waduh. Dipertanyakan integritas kamu nanti, Des, ya. Pada hilang donatur Edis nanti kan, ketahuan Edisnya panik. Lalu apa? Lalu ya memindahkan tema agar fokus menyerang Islam. Aku gampang jawab pertanyaan kamu itu semua. Mau Asma tadi. Terus untuk yang tadi kata kamu tidak menambah-nambah. Aku menambah-nambah ya. Kamu baca aja ya di hadis nih ya. Hadis.com ya. Nih. hadetens.com. hadetens.com ya. Di sini tentang masalah suku Urainah tadi yang kamu sembunyikan. Ya ini lengkap ceritanya ya. Aku tidak mengada-ada ya. Kamu baca aja ya. Lantas nih ya. Lantas beliau memerintahkan agar tangan dan kaki mereka dipotong dan mata mereka ditusuk. Karena apa? Nih. Karena mereka melakukan seperti itu kepada tukang gembala. Bukan tambah-tambahanku. Kau ini memfitnah aku pula. Tobatlah kau. Ceritanya ada, Arabnya ada, ya, bahasa Arabnya nih, ya, bacalah Arabnya, tapi ku tahu kamu nggak bisa baca, gitu. Kalau Edis bisa baca ini, aku lompat dari pesawat, bukan dari Monas lagi. Nih, ku tantang Edis buat baca hadisnya ya, An-Ansi, nah ini ku kasih sedikit ya, bacanya, An-Ansi, Ibni Malik, radhiyallahu anhu qala, tuh. Kalau Edis bisa baca sampai selesai, saya lompat dari pesawat, bukan dari Monas lagi. Ya. Jangan kau pikir, Dis. Ya, aku itu ketemu kamu sehari 2 hari ini. Kita itu ketemu udah berapa tahun? Hampir 7 tahun. Bayangkan kamu. Jadi tahu aku samamu. Kayak gimana cara kamu. Jangan kau pikir kamu menghadapi umat Islam yang gak tahu sama kamu. Aku ini rival lamamu. Jangan lupa. Jadi kayak gitu. Silakan kamu jawab dulu. Ya seperti biasanya, sejak zaman dulu, aku selalu minta kamu jawab dulu yang ini, baru kita akan terus. Gimana cerita 32 perawan? Bagaimana cerita
Yesus menyuruh depan matanya? Apakah memang Yesus mengajarkan agar membunuh depan mata? Atau seperti apa? Pertanggungjawabkan framing yang kau bawa yang telah kubalikan ke dalam Kristen. Kenapa Yesus ngajarin itu? Sadis banget gitu. Untuk masalah asma, kamu mau baca, silahkan. Nanti akan kujawab setelah ini, setelah kamu membaca. Ya, jadi seperti itu aja pesanku. Jadi ini teman-temannya sayembara. Tantangan kepada Edis. Kalau Edis bisa baca Arabnya, saya terjun dari pesawat. Ya. Kagak dari atas Monas lagi atau Menara Eiffel. Enggak. Langsung saya dari atas pesawat ke bawah turunnya gitu. Nah, ada, silakan. Baik ya. Baik, silakan Sob, waktunya Sob. Waktu Sob. Sabar, belum. Milikku ngadet-ngadet. Ya, baik, saya tanggapi satu persatu ya. Memang jurus daripada mereka ini teman-teman ya, harus baca Arabnya. Sob, untuk apa sih Sob kita ini merubah tema kita dari pembahasan tentang karakter Muhammad dan karakter Yesus jadi lomba baca huruf Arab? Heran teman-teman, jurus terakhir mereka dalam menutupi kebohongan dan kedustaan adalah kamu tidak mengerti bahasa Arab, kamu tidak mengerti cara membaca huruf hijaiyah. Sob, itu kan sudah diterjemahin Sob. Ngapain kita jadi lomba ahli-ahlian membaca huruf Arab? Untuk apa? Di dalam terjemahan tersebut, saya tantang Sob, tunjukkan di dalam terjemahan tersebut bahwa mereka melakukan pencongkelan mata, mereka melakukan pemotongan kaki dan tangan, lalu menjemur para penggembala itu ke padang pasir. Gak ada Sob. Kamu memfitnah. Yang ada disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa mereka membunuh para penggembala unta tersebut dan membawa lari unta-unta itu. Nggak disebutkan mereka mencongkel, memotong kaki dan tangannya, nggak ada. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Nggak ada Sob. Coba Sob, ayo kamu jujur. Jangan kita ini jadi malah lomba-lombaan baca huruf Arab. Ya. Nah, kemudian tadi kamu mengatakan kepada saya bahwa saya mengalihkan isu. Enggak Sob. Kita ini kan membahas tentang karakter Muhammad yang ditiru oleh umat Kristen dan karakter Kristus yang ditiru oleh umat Kristen, ya kan? Nah, bagaimana tentang karakter Muhammad yang ditiru oleh umat Muslim, Sob? Jelas, Sob. Di situ dikatakan contoh-contohnya bagaimana dia melakukan penyuruhan pembunuhan. Saya kasih contoh mengenai Asma binti Marwan. Udah ketemu. Tadi kan kamu bisa beralasan, oh itu kan karena mereka membunuh penggembala, jadi mereka harus dibunuh balik. Oke lah kalau masalah itu ya. Sekarang Sob, bagaimana dengan ini? Asma binti Marwan, apakah dia melakukan pembunuhan? Tidak pernah Sob. Dia hanya melakukan kritik kepada Muhammad. Nih, makanya ini diberikan contoh-contoh siapa-siapa yang dibunuh oleh karena mengkritik Muhammad. Perhatikan nih. Ibnu Abbas berkata, seorang wanita dari kabilah Katamah bernama Asma binti Marwan mengejek Nabi SAW. Syairnya ya, mendengar ejekan. Perhatikan ya Pak. Dikatakan melalui syairnya, mendengar ejekan tadi, Nabi berkata kepada para sahabatnya, siapa yang siap menyelesaikan urusan wanita ini untukku? Seorang laki-laki bernama Umair bin Adi bin Al-Khatami berdiri, saya. Lalu ia pergi mencari wanita tadi dan lalu membunuhnya. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia langsung kembali dan melaporkan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Muhammad? Beliau pun berkata, kambing betina sudah tidak bisa lagi menanduk. Ngeri. Sob, dibantai Sob. Pak siapa saja yang pengkritik Nabi, bantai. Ya. Lalu ya Umair lalu menuturkan, lalu Nabi SAW berpaling kepada para sahabat yang ada di sekelilingnya dan kemudian berkata, apabila kalian ingin melihat seorang lelaki
yang menolong Allah dan Rasulnya secara diam-diam dan tidak Cop, kemana Cop? Kemana kau pergi Ucop? Ucop kemana? Kemana? Jangan kau menghilang Cop, ya? Di mana? Saya mau ngomong masa Ucop malu dia. Sob, kamu kok hilang, Sob? Ya kalau kamu hilang gimana saya mau ngomong? Nggak boleh lah Ada. begitu, Sob. Ya. Ada. Jadi intinya, Kepental. Sob, masalah mengenai barang siapa yang tidak tetapi siapapun seturuku ini yang tidak mau aku menjadi rajanya, maka bunuhlah mereka di hadapanku. Sob, baca Sob. Itu kan sebuah umpama, Sob. Sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Anda, begini Sob ya, begini. Kita ini jangan membaca ayat tetapi tidak lihat contohnya. Makanya tadi saya minta Sob, tunjukkan satu contoh orang yang dibunuh oleh Tuhan Yesus maupun Tuhan Yesus menyuruh murid-murid untuk membunuh orang itu. Sebutin satu, kutipin satu dong. Begitu. Saya bisa kutipin kamu banyak orang yang diperintahkan oleh Muhammad untuk membunuhnya karena dia ngomongin tentang Muhammad. Silakan, Sob. Ayo silakan. Saya minta tunjukin satu. Siapa yang disuruh untuk dibunuh oleh Yesus? Silakan. Baik ya. Mengelak lagi. Jadi jawab lagi 32 perawan. Jadi PR-mu ku tagih satu-satu dulu kamu ya. Masalah 32 perawan, kenapa Tuhan meminta perawan gitu? Gatel kali Tuhanmu, Des. Ada terus kata kamu jawabannya ini umpama. Sama udah. Edis kayak oten-oten lain udah sama, teman-teman, alasannya ya. Kalau alasannya tidak bisa jawab, itu perumpamaan katanya. Des, aku tahu ya, itu perumpamaan uang mina. Yesus menceritakan perumpamaan uang mina itu dari 1 sampai 26. Paham? Tuh ya, maka di ayat 27-nya ya Yesus menegaskan, akan tetapi itu bukan perumpamaan lagi. Ya, di kau baca ya. Kau pikir aku nggak tahu gitu, nggak baca satu perikop? Ku tahu perumpamaan uang mina. Ya, lalu diceritakan oleh Yesus seperti apa? Ya, nih Lukas 19:26. Tentang masalah 10 uang mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Kan gitu. Tetapi siapa yang tidak mempunyainya, daripadanya akan diambil juga apa ada yang ada padanya. Kan kayak gitu. Bila kagak mau bayar juga ya, kata Yesus upetinya ya. Maka ya, bila dia tidak mau bayar dengan Yesus, dengan rajanya ya, tidak mengakui Yesus sebagai rajanya, bunuhlah depan mataku, kata Yesus. Mau kayak gimana? Bukan umpama lagi ini ya. Masalah uang mina udah diceritakan Yesus di atas, dijawab Yesus satu persatu gitu. Sampai Yesus menutup perikopnya dengan apa? Meminta membunuh orang itu ya yang tidak mengakui dia, bunuh depan matanya. Tuh ceritanya. Des, janganlah kayak kawan-kawan kamu yang lain ya. Bilang gak bisa jawab perumpamaan kaburnya. Aduh, itu cara basi. Yang udah cara basi, Des ya. Udah sering ku dengar ratusan kali gitu dari Kristen. Katanya kan kamu ya setidaknya apologet dari Kristen, bisa lah jawab itu. Kenapa Yesus menyuruh membunuh depan mata? Itu alasannya apa? Kamu selalu minta sama aku, mana buktinya Yesus menyuruh membunuh? Nih buktinya. Bukan perumpamaan. Gimana? Kalau yang dibunuh Yesus apakah ada? Jawabannya tidak ada. Gak ada. Kenapa? Gak ada sejarahnya Yesus itu berperang. Aku pun tahu gitu. Karena Yesus itu lemah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kagak mungkin dia perang.
Kagak mungkin dia bunuh orang karena dia pengecut. Kagak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Gak mungkin lah dia bunuh orang karena dia apa? Lemah gitu. Lain dia kuat. Ya kuat, banyak pasukan. Pasti dia berperang. Kalaunya cuma 12 orang mati konyol lah sama tentara Romawi. Makanya terlalu menghayal Yesus ya, sampai dia menyuruh depan matanya agar membunuh. Terlalu menghayal gitu agar bisa apa? Berperang. Udah tahu dirinya lemah. Yesus itu dia paham gitu dirinya lemah, nggak akan bisa berperang. Kalau berperang mati konyol dia. Gitu jawabanku ya. Dis 32 perawan kayak gimana, Dis? Tentang masalah rampasan perang itu. Gimana cara tes perawannya? Terus kenapa Tuhan mau minta perawan? Nggak ada kah Tuhan minta yang lain gitu? Sedangkan di Islam harta rampasan perang milkul yamin yang kamu bilang tadi ya, nggak ada Tuhan minta perawan rampasan perang di Islam, nggak ada. Tuhan kok minta perempuan? Ini Tuhan macam apa? Udah gatel kali ini Tuhan rupanya 32 perawan diminta. Buat apa pula? Gak mau kah minta yang janda gitu? Gak mau, kenapa harus cari perawan Tuhanmu? Kenapa coba? Dijawab dulu lah itu, nanti ku jawab Asma habis ini. Silahkan, jangan kaget, jangan pucat gitu ya. Baik. Ya, silakan waktunya, Sob. Uncup udah nangis dia, Uncup udah mewek dia malam hari ini. Ya, silakan, Sob, silakan. Baik. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sangat mendalam, Sob, atas pengakuan Yusuf tadi. Teman-teman direkam ya tadi ya pengakuan Yusuf tadi. Kalaunya Yesus menyuruh membunuh orang, memang tidak pernah ada. Kalaunya Yesus membunuh orang, gak ada. Sob, makanya Sob, kalau membaca Alkitab, janganlah dibaca sepotong-sepotong. Kan ini kan kesenangan kalian ini, membaca. Ada seorang utusan yang mengejek penduduk negeri dengan mengatakan, bukankah aku diutus untuk berbicara juga kepada orang-orang yang berdiri di balik tembok, yang memakan tahinya dan meminum kencingnya. Terus dipelintir sama Usup jadi kata-kata, nih ajaran minum makan tahi dan minum kencing. Di dalam kitab Amsal dikatakan, marilah datanglah kemari karena tidak di rumah. Ini diajarin berselingkuh. Di dalam Alkitab, Sob, sebenarnya itu nggak perlu lagi dijelas-jelaskan. Kamu baca saja dari A sampai Z. Masalahnya kan kalian ini senang sekali memenggal-menggal ayat. Akhirnya apa? Akhirnya artinya jadi lain. Sob, saya ini sebenarnya Sob udah jenuh yang kayak begini, Sob. Ini kan sebenarnya isu-isu lama, ya kan? Saya hanya minta kepada kamu begini, Sob, supaya kita tidak terjun bebas tafsir di dalam tafsir kemauan kita sendiri. Gini saja, Sob. Saya minta sama kamu, Sob, berikan satu contoh di mana ada seseorang yang dibunuh oleh Yesus ataupun oleh pengikut Yesus. Gak ada, Sob. Karena Yesus mengajarkan kasih. Ya terima kasih, gak ada. Nah sekarang, Sob, bagaimana dengan sang baginda Nabi yang kamu jadikan panutan, yang kamu ikuti? Pernahkah dia menyuruh membunuh orang? Coba, kamu akui gak pernah? Pernah dia membunuh orang. Oleh karena apa? Oleh karena mengejek dia, mengkritik dia. Cuman gara-gara dikritik, gara-gara diejek, dibunuh. Itu, Sob. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri, Sob, jangankan diejek, ya, difitnah, dianiaya, ia tidak membalas, Sob. Jangan bilang Tuhan Yesus tidak bisa mengumpulkan pasukan, tidak bisa melakukan pemberontakan. Bisa. Justru itulah yang diinginkan orang-orang. Supaya Yesus melakukan apa? Melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, apa yang dilakukan oleh raja-raja Israel zaman dahulu. Ya,
Tetapi Yesus melakukan apa? Yesus melakukan yang sebaliknya. Begitu loh. Nah, ini yang harus kamu baca. Makanya Sob, saya mintalah sesekali kamu membaca Alkitab dulu sampai selesai. Kalau udah seperti itu, baru enak kita diskusinya. Kerjaanmu hanya menggal-menggal ayat saja. Makanya Sob, intinya ayo kita kembalikan ke tema kita yang tadi. Kalau orang Kristen mencontoh Tuhan Yesus, maka yang terjadi adalah kedamaian, kesejahteraan di muka bumi ini. Ya, barang siapa yang meneladani Yesus, maka dunia ini akan menjadi surga. Makanya kerajaan surga itu turun ke dunia. Nah, kalau orang mencontoh sang baginda Nabi, yaitu kamu baca saja Sob, tabiat-tabiat daftar riwayat kelakuan sang baginda. Ada orang mengkritik Bunoy, Asma binti Marwan Sob, ya, hanya seorang wanita tua, ya, yang mengejek, yang mengkritik sang nabi. Dia apa? Bantai Sob, bantai. Coba kamu jelaskan itu Sob. Dan banyak contoh-contoh lain lagi, bukan cuman itu. Muzailama Al-Kazab, bantai. Orang yang tidak percaya bahwa sang baginda melakukan Isra Mi'raj, ya, bantai, tebas. Ya gimana orang mau melawan sang baginda? Kritik sikit bantai, kritik sikit bantai. Makanya ada hukum tentang menista sang Nabi baginda Muhammad. Di Pakistan Sob, orang mau ngapain ya, korupsi apa mungkin tidak dibunuh, tapi kalau dia berani mengkritik Nabi, bantai. Makanya Sob, yang kamu ikuti itu adalah seorang diktator, seorang yang tidak berani menerima kritik, seorang yang tidak pernah kalah menang dalam berdebat. Makanya main bantai-bantai. Sob. Coba kamu jelaskan itu Sob, silakan. Silakan. Nangis Uncup, mewek dia. Nangis dia, nangis. Silakan Sob. Alah. Nangis dia Sob. Lagi-lagi ya teman-teman, ya tuduhannya perumpamaan. Tadi alasannya perumpamaan, tuduhannya saya potong ayatnya. Agak kawan. Ini nih kan udah ku bilang, udah ku makan. Nah, ini 9 tahun ku baca, ya udah ku makan kitabmu ini. Jadi jangan kau kira aku nggak tahu ceritanya, yang mana perumpamaan kitabmu itu, yang mana yang dipotong, yang mana kagak. Ceritanya uang mina dari atas udah kubawa. Yesus menyuruh membunuh depan mata. Lalu kalau kamu tanya sama aku, pernahkah Yesus membunuh? Jawabannya tidak. Karena apa? Kata kamu karena kasih, bukan, salah. Karena dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, lemah. Ada. Makanya kamu baca kitabmu yang benar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gimana dia mau bunuh orang? Kagak sanggup dia perang. Dia lemah. Kalau dia mau bunuh orang, udah dibunuh orang duluan itu Yesus. Tentara Romawi itu banyak des. Pasukannya bukan cuma 12. Sedangkan Yesus cuma 12. Mau cari masalah Yesus dengan tentara Romawi, habis mati konyol itu Yesus. Gimana sih? Bukan masalah dialah ajaran kasih atau dia tidak ada membunuh. Bukan tidak ada membunuh, tidak mampu membunuh karena tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri gitu. Jangan kau pelintar-pelintir, Yesus itu lemah, dia ngakuin sendiri. Kasih, alasannya kasihan itu namanya. Kagak mampu melawan orang, bukan kasih. Terus yang 32 perawan mana? Jawablah, 32 perawan, kenapa Tuhan meminta perawan? Malah fokusnya ke hadis ada yang mendoibkan, ada yang memaudukan masalah asma itu. Gimana? Nih aku kasih ayat 1 samamu ya. Quran surah Al-Maidah ayat 33. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulahum min khilafin aw yunfaru minal ardh. Tuh, dalilnya.
Balasan bagi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di muka bumi itu adalah hukuman mati. Oke? Oh ya, Asma bin Marwan jelas dia memusuhi Nabi memakai puisi gitu. Maka pemimpin pada saat itu adalah Nabi. Nabi mengeksekusinya karena balasan yang memusuhi Allah serta Rasulnya ya di zaman dulu memang dihukum mati atau au yusallabu atau dia disalib. Tapi kalau disalib takutnya jadi Tuhan Kristen yang baru nanti itu Asma. Makanya dieksekusi ya oleh sahabat Nabi. Tapi jangan salah, cerita ini banyak mengatakan cerita palsu. Kau baca ya, nih, ya. Aku tulis ya. Literasi lengkap kagak kayak kamu nih ya. Nah, ini mari kita baca dulu ya. Nih, ada seorang wanita Yahudi. Nih, bentar. Ya. Ada seorang wanita Yahudi yang menjelek-jelekkan Nabi, ya. Oleh karena perbuatannya itu, ya, dia diapain nih? Katanya dibunuh sampai mati, kan kayak gitu. Nih coba lihat hadis ini ya. Di atas diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud, Imam Baihaqi mengatakan ada yang sahih dari syarat Bukhari Muslim. Tapi kalau kita lihat bawahnya ada Ali bin Abi Thalib, Imam Daruqutni mengatakan Syafi'i itu meriwayatkan hadis dari Ali. Artinya apa? Mursal hadisnya. Ada ya, terputus hadisnya. Ya, 2 hadis yang dijadikan sebagai dasar. Nih hadis ketiga nih ya. Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad menceritakan Asma binti Marwan. Kayak gimana? Ini adalah hadis palsu. Tuh. Ya, hadis palsu yang kau bawa memang kau suka yang palsu-palsu. Makanya Tuhan yang palsu pun kamu suka gitu. Kagak usah hadis palsu yang kau suka. Tuhan palsu pun kalian suka. Kristen itu gak heran aku. Gitu deh. Gampang ku jawab kamu. Gampang kan ku jawab kamu. Rungkat kamu rungkat. Baik, setanggapi rungkat kamu. Baik, saya minta sebenarnya narasi-narasinya kita yang sehat saja, Sob. Narasi diskusi yang bagus begitu. Menghindari kata-kata yang bersifat makian ataupun hujatan gitu. Supaya diskusi kita ini mencerminkan kedewasaan begitu. Kita ini kan orang-orang lama, Sob. Gini, Sob ya. Pertama-tama, Sob, coba Sob nih, baca saja. Ini jelas loh, Sob. Apakah ini berbicara tentang peristiwa Yesus menyuruh membunuh orang? Tidak, ini loh baca. Sob, baca Sob. Nih loh. Kelihatan kan Sob? Lihat nih. Baca dari atas nih. Lukas 19 nih. Perumpamaan. Perhatikan. Perumpamaan tentang uang mina. Baca ini Sob. Kan kelihatan sih Sob. Ya kan? Jelas nggak? Jelas kan? Dengan demikian uangku dan seterusnya nih. Sampai pada yang terakhir nih. Kata mereka, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi setiap orang yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapanku. Nah, kalau memang Sob, bahwa perkataan ini kamu maksudkan bahwa Yesus menyuruh orang, murid-muridnya yang tidak suka Yesus sebagai rajanya bunuh di hadapannya, coba saya tanya sekarang, kasih contoh. Siapa orang yang tidak suka Yesus menjadi rajanya, lalu disuruh dibunuh di hadapan mata Yesus? Ada enggak? Terima kasih, kamu tadi sudah menjawab tidak ada. Ya sudah Sob. Sekarang gini Sob, kembali ke tema awal. Siapa yang engkau teladani dan siapa yang aku teladani? Nah, sekarang Sob, yang menjadi pertanyaan saya, pernahkah Tuhan Yesus memerintahkan seseorang
untuk membunuh orang tersebut. Coba, kalau ada, sebutin siapa orangnya. Petrus, itu ada orang yang tidak suka dengan saya. Datang, bawa kemari, bawa kepalanya. Nih, nggak ada sob, nggak ada. Ya, yang menjadi pertanyaan saya sekarang sob, benarkah ada orang yang telah dibunuh oleh Yesus? Benarkah ada orang yang murid-muridnya telah membunuh orang tersebut atas perintah dari Yesus? Ada nggak? Jujur kamu jawab nggak ada. Terima kasih kamu sudah mengakui itu. Sekarang sob, kamu sudah jelas-jelas tadi mengakui ada beberapa pengkritik Nabi, ada beberapa orang-orang yang melawan Nabi dibantai. Nah, seperti biasa jurus pamungkas. Kalau ada hadis yang membikin rugi, maka katakanlah hadis itu dhaif. Kalau ada hadis yang membuat Muhammad terkesan sadis, tidak welas asih, katakanlah itu maudhu. Dia yang bikin hadisnya sendiri. Kita yang dibilang malsu-malsuin hadis. Sob, udahlah sob, sekarang begini saja. Saya tahu sob, di hati orang muslim yang paling dalam, di nurani mereka yang paling dalam, mereka pasti tidak mungkin bisa menolak teladan kasih daripada Yesus. Nggak mungkin. Makanya seluruh umat muslim berbondong-bondong mengatakan, kami cinta Yesus. Terima kasih sob. Tinggal pembuktiannya saja. Makanya kalau ada muslim pakai kaos kami cinta Yesus, ayo dong buktikan. Jangan hanya di bibir saja. Percaya omongan saya, muslim di hatinya yang paling dalam, tanya sama dia, apakah engkau mencintai Yesus? Dia pasti bilang iya. Kenapa kamu tidak mau meneladani Yesus? Kenapa kamu berpura-pura? Ya, tapi kan Nabi berbicara begini. Itu kendalanya sekarang di situ. Nah, sekarang ayo tinggal pilih. Yuk, ayo sob, kaum muslimin wal muslimat, ayo teladani sosok Yesus. Kalau kamu meneladani sosok baginda Nabi, ya, nanti akhirnya kamu yang seperti gambar tadi, sob. Sikit-sikit bunuh, darah halal. Lah itu sob. Ayolah, jujur ya. Yesus mengajarkan kebaikan, sedangkan sang baginda Nabi itu Anda sudah tahu sendiri ya, kritik sikit aja bunoy. Silakan sob, coba kamu bantahlah itu sob. Ayo, jangan yang berat-berat, silakan itu, fokus ke situ yuk, silakan. Aduh, nangis. Ngantuk aku, ngantuk aku dengan edis dia. Ngantuk betul. Jawab dulu lah, 32 perawan tadi kayak gimana ya. Aku sekali ini kalau dia nggak jawab, ku ingatkan di tengah-tengah nanti dia ya. Biar aja sekali lagi teman-temannya. Kalau nggak dia jawab 32 perawan tuh ya, berarti memang ya tidak bisa menjawab. Kan kayak gitu. Cari dulu lah literasinya. Ada waktu 5 menit ya. Kenapa tuh masalah 32 perawan sampai saya ngantuk mau tidur tadi, aduh gelembung ingus pun udah keluar. Aduh, macam mana pula dengar ceritamu bikin ngantuk gitu karena jawab pertanyaanku nggak kamu jawab. Gitu deh. Ya. Terus tentang masalah Nabi. Kamu hanya menunjukkan masalah Nabi dihina lalu berbau darah yang kamu sodorkan. Kamu nggak bacain ke umat Kristen bagaimana Nabi menolong orang. Bagaimana Nabi ya ketika mengasih makan orang buta. Nggak berani kau bacain ke umat Kristen akhlak Nabi Muhammad seperti itu. Karena apa, tujuan kamu hanya memang menghina gitu. Kan gitu. Makanya kalaunya kamu mau bawa Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad itu lebih banyak bagusnya ya daripada hadis yang kamu bawa 1-2. Kencing unta, Asma bin ini. Kalaunya akhlak Nabi Muhammad menolong orang, menyuruh untuk kasih makan orang, menyuruh berzakat sampai beliau perutnya lapar. Itu hampir 1 juta hadisnya.
Bayangkan akhlak Nabi Muhammad kasih makan orang. Gak kau bacakan. Kau bacakan yang 1, 2. Yang kamu anggap menguntungkan bagimu. Padahal merugikan. 1, 2 banding 1 juta. Gimana? Tobat des gitu ya. Kalau yang masalah cerita kejelekan Yesus ya. Cerita kejelekan Yesus. Yesus katanya mengajar kasih. Satu sisi Yesus mengajarkan membunuh. Kayak gimana? Bunuh depan mata. Terus di satu sisi Tuhan perjanjian lama adalah Yesus yang belum menjadi manusia. Buat apa Yesus minta 32 perawan? Ayo, di perjanjian lama bunuhlah ya orang bangsa Amalek ya. Baik yang tua, muda, perempuan, anak-anak, sampai bayi, sampai hewan. Kenapa Yesus maniak kayak gitu menyuruh orang-orang Israel yang katanya Yesus adalah Tuhan sebelum jadi manusia? Kan perjanjian lama tuh. Ngapain Yesus nyuruh membunuh orang Amalek? Ngapain Yesus nyuruh bantai orang Midian? Ngapain Yesus minta pesundal 32 perawan? Bicara kejelekan Yesus sebelum jadi manusia, aku bisa ceritakan banyak gitu, banyak. Yang sesudah jadi manusia ada juga jeleknya. Yesus curi keledai orang. Apa? Banyak juga yang kayak gitu. Habis itu Yesus bohong datang ke pesta. Belum lagi Yesus ya membiarkan murid-muridnya panen sawah orang. Banyak kalau kita mau ceritakan ngejelek-jelekin Yesus atau ngejelek-jelekin Nabi Muhammad. Banyak kayak gitu. Tapi kamu lupa, hadis itu bukan 1, 2, jutaan gitu. 1 juta, hampir 1 juta hadis ada. Kamu bawa 1, 2. Sisanya kebaikan Nabi Muhammad semua. Bayangkan. 1 dan 2 hadis dibanding 1 juta. Artinya apa teman-teman? 998 hadis Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad yang baik. Kalau Edis bawa 1, 2 aja yang menurut Edis menguntungkan, padahal palsu. Kan gitu. Macam mana kau Dis? Tobat gitu. Tobat ya. Mari ya kita ikuti menyembah Tuhan. Nah, menyembah Tuhan yang benar itu aja sih ya yang ku ajak, bukan menyembah jalan. Kembali ke tema. Dan sekali lagi ku harap ya karena ini ya karena aku ngantuk tadi sampai sampai kayak Nobita itu udah. Jawab. Aku nggak kemana-mana. Aku minta kamu jawab dulu ya 32 perawan tadi, silakan. Baik. Ya, Ntar aku ambil air minum. Sebentar jangan dimulai, aku ambil air minum. Udah mulai panik sih Unco. Baik ya. Jadi teman-teman ya, yang harus teman-teman ketahui, ketika orang Muslim menyerang ke Kristen dari perjanjian lama, itu pasti akan nampol Qurannya sendiri. Baik, saya pakai waktu ya. Sob, baik, kita akan membahas mengenai perawan itu ya Sob ya. Di mana Sob di situ dikatakan bahwa Tuhan meminta perawan? Nggak ada Sob. Justru saya itu tanya sama kamu. Pertanyaanmu kan dari tadi udah saya mau saya jawab, tapi pertanyaanmu tuh remeh-temeh. Pertanyaanmu, bagaimana cara Tuhan mengetes seorang tuh perawan atau tidak? Nah, udah keok sini. So, saya justru pengen kamu baca itu Bilangan pasal 31 itu. Di mana di situ Tuhan meminta perawan untuk diri dia? Mana? Coba bacakan dulu. Bacakan satu perikop secara utuh, Sob. Aduh, uncup. Lalu kamu menyerang ayat tersebut, ya, menyerang ayat tersebut bahwa itu adalah satu kekejian, bla bla bla. Sob, kamu lupa Sob, bahwa ayat-ayat tersebut itu direkam oleh Quranmu. Gimana sih, uncup? Baik, saya kasih kamu contoh. Kamu menyerang Alkitab, kamu menyerang Quranmu sendiri. Kita buka Quran dari mulai surat Al-Maidah ayat yang ke-20. Kita mulai ya Sob ya, perhatikan Sob. Lihat ini.
Al-Maidah ayat 20. Ya, perhatikan. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Dan ketika dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan dijadikannya kamu orang-orang merdeka. Dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain." Baca 21-nya. Perhatikan. Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang ditentukan Allah bagimu. Nih sob, kamu meledek mengatakan, lihat nih Tuhanmu menyuruh membantai orang-orang Amalek, penduduk asli Palestina, orang-orang Kanaan. Sob, yang menyuruh ini Tuhanmu sob. Hai kaumku, masukilah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu dan janganlah kamu lari ke belakang. Ya, nih, jangan kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh. Maka kamu menjadi orang-orang yang merugi. Kamu ngeledek Alkitab, kamu ngeledek Quranmu sendiri. Nih. Kalau kamu bilang, lihat nih Tuhanmu menyuruh memasuki tanah orang. Di situ ada musuh-musuh, ada orang Amalek, ada orang ini disuruh membantai. Lah terus gimana kamu jelasin Quranmu ini sob? Ketika Allah menyuruh Musa memasuki tanah Al-Quds, yaitu tanah Palestina, yang ditentukan Allah bagi mereka. Kenapa di sini dikatakan jangan kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh? Disuruh diapain musuhnya sob? Disuruh sayang gitu sob. Udahlah Sob, sudah saya bilang Sob. Makanya kita ini punya yang namanya perjanjian baru. Makanya Sob, yang lama telah usang, ya, yang baru sudah datang. Bukankah Rasul Paulus sudah menjelaskan Sob, bahwa hukum Taurat itu mematikan Sob. Tetapi yang datang sekarang ini adalah kasih karunia. Makanya Sob, orang Kristen itu Sob, cerminannya adalah kasih karunia. Sedangkan di dalam perjanjian lama Sob, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya Sob, sekarang itu sudah datang suri tauladan yang baik. Makanya nggak ada Sob dalam Alkitab Musa adalah suri tauladan. Ada, nggak ada. Coba siapa yang bilang dalam Kristen Musa adalah suri tauladan, Salomo adalah suri tauladan? Gak ada. Mereka itu digambarkan orang-orang yang melakukan kesalahan juga. Makanya satu-satu contoh, ya, satu-satunya suri tauladan yang baik, contoh yang sempurna adalah anaknya sendiri. Begitu Sob. Nah, inilah gambaran manusia yang sejati. Makanya Yesus digambarkan di dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab ibarat seperti Adam. Dia itu memang Adam yang kedua Sob. Adam yang pertama itu kan gagal, jatuh dalam dosa. Keturunan Adam juga gagal, jatuh dalam dosa. Makanya datang Adam yang kedua, manusia yang baru. Gitu loh. Adam yang pertama gagal melakukan dosa, Adam yang kedua berhasil tidak melakukan dosa. Dan inilah yang harus kita contoh. Kenapa kamu tidak mau? Malah nyontohnya Muhammad. Akhirnya kamu nyium batu ke Arab. Muncul. Ya, satu putaran lagi. Silakan. Udah mau kabur. Enggak, saya ada ya. mau pergi. Ada mau pergi saya, Sob. Oh, Ada mau kerja. pergi. Ya. Ada mau kerja saya, Sob. Ya. Lalu jawabannya 32 perawan Ya, itu silakan utarakan dulu. alasannya bukan untuk Tuhan. Baca kitabmu ya. Ya. Nih ya. Nih, 32 gadis perawan. Musa menyerahkannya untuk bagian untuk Tuhan kepada Eleazar. Kan gitu. Sesuai sesuai perintah Tuhan kepadanya. Tuh, Tuhan minta perawan. Kayak gimana jawabannya kagak ada. Malah aku yang dituduh katanya ya kagak baca
Ternyata rupanya kau yang kagak baca. Gimana sih, Dis? Nggak ada jawabannya 32 perawan. Kenapa Tuhanmu ya minta perawan? Kenapa Yesus minta perawan? Kenapa? Buat apa Yesus? Kan gitu. Yesus yang belum jadi manusia, ya, yang di perjanjian lama. Oh, katanya perjanjian lama nih kalau diledek Islam, kata Edis, berarti meledek Tuhannya. Lalu bawa kan nggak ada. Jadi, jangan kau tuduh ya, di perjanjian lama itu adalah Tuhan dalam Quran. Itu Tuhan kamu, Yesus yang minta perawan. Kalaunya Tuhannya Al-Quran kagak pernah minta perawan kayak Tuhanmu. Buat apa coba? Artinya apa Tuhan perjanjian lama? Bukan Tuhan perjanjian baru. Jangan kau cocok logi pakai Al-Maidah 20 dan 21. Nggak cocok. Nggak, karena nggak ada ya. Tuhan dalam Quran itu minta perawan kayak Tuhanmu. Nggak ada. Aduh. Jadi jangan kau cocok logi. Ya, sampai sekarang ya, sampai Edis ya mau kabur, kagak terjawab ini 32 perawan. Alasannya mau kerja. Bayangkan kayak gitu, alasannya mau kerja, tapi nggak apa-apa. Karena saya pun juga sering bila ke tempat Edis ya, saya mau optis, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Nanti bisa disambungkan gitu. Kita hargai aja tentang masalah itu ya kawan-kawan. Oke, nah mungkin untuk masalah seperti apa lagi yang kamu katakan memang sudah habis, kita itu sudah bahas gitu. Untuk akhlak Nabi Muhammad aja kamu nggak bisa bantah lagi. Ya, 900 berapa gitu. Sebelum 1 juta kurang 2 hadis. 2 hadis jelek menurut Edis ya. Hampir 998-nya itu akhlak Nabi yang baik. Ya, yang dibawa palsu pula. Yang dibawa palsu pula oleh Edis. Ngakak saya. Aduh, jadi Edis baca kitabmu ya, yang minta perawanmu, yang perawat itu Tuhan. Ngapain Yesusmu minta Tuhan? Padahal kan dia belum minta perawan. Padahal kan dia belum jadi manusia toh. Kan gitu, ngapain dia minta perawan? Tuhan perjanjian lamamu itu ya, katanya Yesus yang belum jadi manusia. Sebelum jadi manusia. Lalu kata Paulus ya, Paulus lagi dibawa Edis, mau ditumbalin Edis. Paulus itu pembangkangnya Yesus. Gimana enggak membangkang? Ya, Yesus mengatakan selama langit dan bumi ada, 1 iota pun dari hukum Taurat tidak dapat ditiadakan. Tiba-tiba Paulus mengatakan Yesus itu telah batalin Taurat. Di Efesus 2 nomor 15. Kata Paulus, Yesus telah membatalkan Taurat. Sedangkan Yesus mengatakan tidak pernah batal, tidak pernah tiada Taurat itu. Ya, selama langit dan bumi ada. Makanya ku bilang kalau kau mau bahas ke Paulus, mencret nanti. Karena apa? Paulus itu pembangkangnya Yesus masalahnya. Lebih baik kau nggak usah tambah masalah lah samaku. Kalau kau bawa-bawa Paulus, tambah banyak masalahmu nanti kutanyakan. Nanti kalau mau bahas Paulus next time ya, kamu juga kan mau op. Ya udah, silakan tanggapan kamu. Baik, kita 2,5 menit ya, penutup ya. Ya, Oke, baik. 2,5 menit. Baik, siapa dulu? Saya dulu ya. Saya dulu atau kamu dulu, Sob? Saya dulu, Silakan. baik.